Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amadeo Rizky Renjiro, sekolah di SMA Nasimas Semarang, kelas 10 IPS. Kali ini saya akan membicarakan tentang masalah pokok ekonomi yang mana dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu yang pertama, masalah produksi berkaitan dengan pembuatan barang dan jasa. Yang kedua, masalah distribusi berkaitan dengan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, masalah konsumsi berkaitan dengan kebutuhan barang dan jasa oleh masyarakat. Kemudian kita masuk ke masalah ekonomi modern. Aliran modern itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi atau what. Yang kedua, bagaimana barang tersebut diproduksi atau how. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau whom. Selanjutnya, berbicara masalah biaya peluang atau opportunity cost. Biaya ini muncul ketika manusia melakukan pilihan berdasarkan prioritas kebutuhan. Contohnya, ketika seseorang memiliki 15 juta dan dihadapkan dengan pilihan apakah harus membeli motor untuk kebutuhan transportasi ataukah bertamasya ke Labuan Bajo. Apabila seseorang itu belum memiliki kendaraan, maka ia akan membeli motor sehingga kehilangan peluang untuk berlibur ke Labuan Bajo. Begitu pula sebaliknya, bila ia membutuhkan refreshing, maka ia akan memilih bertamasya ke Labuan Bajo sehingga kehilangan opportunity untuk memiliki motor. Sekarang saya akan berbicara tentang ciri-ciri sistem ekonomi terpusat, yaitu yang pertama, perencanaan ekonomi. Kegiatan produksi dan pengawasan dilakukan secara terpusat. Yang kedua, sumber ekonomi tanah, alat produksi, dan perusahaan adalah milik pemerintah. Yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pula oleh pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi terpusat adalah yang pertama, pasar harga barang lebih tinggi. Yang kedua, jarang terjadi krisis ekonomi. Yang ketiga, pemerintah dapat turun campur dalam penetapan harga. Lalu kekurangannya adalah mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Ciri-ciri sistem ekonomi bebas atau liberal. Yang pertama, kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Kedua, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Ketiga, campur tangan dari pemerintah terbatas. Kelebihannya adalah yang pertama, individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang kedua, individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Yang ketiga, produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kekurangannya adalah yang pertama, banyaknya terjadi monopoli di masyarakat. Yang kedua, rentan terjadi krisis ekonomi. Yang ketiga, munculnya persaingan tidak sehat.